Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamil atammanil akmalanil adwamanil mutalaziman على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وفي هذه المناسبة السعيدة المباركة لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي المذنبة بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. سيادة الحبائب الشرفاء وسعادة العلماء الفضلاء وجميع الحاضرين الأحباء الأعزاء رحمكم الله. وأخص بالذكر guru kita bersama insyaallah yang nanti akan menyampaikan tausiahnya Habibun al-Mahbub, pimpinan dari Majelis Ta'lim Nurul Habib, Habib Ali bin Hussein Sagaf, yang kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya dalam taat beribadah kepada Allah, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya, dimenangkan segala perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Dan salam penghormatan juga kepada penasehat daerah DPD FPI Jawa Tengah Habib Alwi Al-Hiyad, yang alhamdulillah belum berapa lama yang lalu telah resmi menjadi penasehat daerah DPD Jawa Tengah, yang kita doakan mudah-mudahan Habib Alwi dan seluruh jajaran pengurus DPD FPI Jawa Tengah senantiasa diberikan keistiqamahan, dipanjangkan umurnya dalam taat beribadah kepada Allah, dimudahkan segala urusannya, dimenangkan segala perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga orang tua kita Habib Hamid Al-Haddad, begitu juga Habib Saleh Al-Kaf, serta Habib Uthman bin Syekh bin Abu Bakar bin Salim, serta tadi tausiah yang singkat padat namun penuh dengan manfaat Habibana al-Mahbub Al-Habib Umar Al-Hindwan, serta Akhin Al-Fadil Al-Habib Muqaddam bin Syekh bin Abu Bakar bin Salim, dan seluruh para habaib, wabil khusus sahibul bait Al-Habib Syekh bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang kita doakan mudah-mudahan beliau yang merupakan selaku ketua. Ada serangan? Hah? Chaos. Ada kereta? Oh bukan. Ahlan usahlan. Hati-hati ya, ada kereta ya. Ntar ceritanya cerita kereta Anda. Baik, siap lanjut? Siap lanjut? Takbir! Allahu Akbar. Kita doakan mudah-mudahan Sahibul Bait Al-Habib Syekh bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar, yang merupakan ketua relawan daripada DPW FPI Kabupaten daripada Tegal, mudah-mudahan beliau dengan seluruh jajarannya diberikan kesehatan dan diberikan keistiqomahan. Mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga besar Al-Habib Syekh diberikan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah,
Sebelum saya menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan, boleh kasih kritikan? Boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Enggak boleh, Bu pulang. Boleh enggak, Bu? Bu, ibu-ibu ngantuk deh. Bu, Bu. Soalnya ibu-ibu kalau nggak ditegur dia ngobrol. Bu, boleh kritik nggak, Bu? Boleh nggak, Bu? Saya perhatiin dari sejak muqaddimah sampai tausiah demi tausiah, setiap nama Nabi disebut tapi yang sholawat dikit. Betul? Betul? Jawab yang jujur. Semenjak awal nama Nabi disebut banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Nama Nabinya disebut banyak atau tidak? Banyak. Kali-kali saudara. Tapi pertanyaan selanjutnya, yang sholawat banyak atau sedikit? Jawab yang jujur, banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Saya mau tanya, ini sekarang judulnya apa? Untuk wahai Nabi. Ini peringatan Maulid Nabi, betul? Betul? Saya mau tanya, pantas tidak peringatan Maulid dengar nama Nabi nggak sholawat? Pantas atau tidak? Pantas atau tidak? Saudara, dalam salah satu riwayat, Sayyidatuna Aisyah lagi ngejahit, Ummul Mukminin lagi ngejahit. Saudara, ketika Sayyidah Aisyah menjahit, dikala itu lampu sedang padam. Zaman itu belum ada listrik, saudara, tapi lampu dengan menggunakan api-api pijar. Saat itu lampu padam, jarumnya Sayyidah Aisyah jatuh. Beliau mencari jarum di kegelapan. Kira-kira mudah apa susah? Nyari jarum gelap mudah apa susah? Mudah apa susah? Susah, saudara. Sayyidah Aisyah meraba-raba nggak ketemu. Tahu-tahu mendadak ruangan yang gelap gulita jadi terang benderang. Ruangan yang gelap gulita mendadak menjadi terang benderang. Apa gerangan saudara? Karena datang Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ruangan yang gelap gulita menjadi terang benderang. Wajah Nabi menjadi sumber cahaya. Ruangan yang gelap gulita menjadi terang benderang. Karena Nabi nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Jangankan ruangan, langit beserta bumi mendapatkan cahaya Nabi kita Sayyiduna Muhammad. Akhirnya jarumnya nggak kelihatan jadi kelihatan, saudara. Sayyidah Aisyah mengatakan, apa ma'adwa wajhuka ya Rasulullah, alangkah bercahayanya wajahmu ya Rasulullah. Ruangan gelap gulita menjadi terang benderang. Kemudian apa jawab Nabi, saudara? Wailun, celakalah. Sayyidah Aisyah nanya, siapa yang celaka? Siapa yang akan dapat celaka? Nabi katakan, man lam yara wajhi yaumal qiyamah. Orang yang gak bisa lihat wajahku yaumul qiyamah. Sayyidah Aisyah tanya, siapa ya Rasulullah? Nabi mengatakan, man dzukirtu ismi wa lam yusalli alayya. Siapa yang sebut namaku tapi tidak bersalawat kepadaku, maka tidak akan melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, kalau kita di yaumul qiyamah nggak lihat wajah Nabi, untung atau rugi? Jawab yang kompak, untung apa rugi? Untung atau rugi? Saya mau tanya nih orang Tegal, kira-kira mau tidak lihat wajah Nabi? Mau atau tidak? Mau atau tidak? Kalau mau lihat wajah Nabi, siap sholawat. Kalau disebut nama Nabi, siap baca sholawat. Kalau disebut nama Nabi, siap baca sholawat. Sallu ala Nabi. Saudara, fatatna suhbah. Kita bukan sahabat. Kita bukan sahabat seperti Sayyidina Abu Bakar. Kita bukan sahabat seperti Sayyidina Umar. Fatatna suhbah. Kita nggak bisa khidmah kepada Nabi. Kita nggak bisa bawa sendal Nabi. Kita nggak bisa berperang dengan Nabi. Fatatna suhbah, saudara. Ya, itu merupakan rahmat dari Allah. Kenapa saya katakan itu rahmat? Karena Allah tahu kita nggak pantas jadi sahabat, saudara. Allah tahu kita tidak layak untuk jadi sahabat Nabi. Karena mereka yang ada di sekeliling Nabi adalah orang-orang pilihan Allah. Mereka orang-orang agung yang dipilih oleh Allah. Kenapa saya katakan seperti itu, saudara? Bisa jadi nih kalau kita diangkat jadi sahabat, belum tentu kita bisa di belakang Nabi Muhammad, saudara. Bisa jadi kita ikut Abu Jahal, bisa jadi ikut Abu Lahab. Karena rahmat Allah, Allah pilih kita jadi ikhwannya, kita jadi umatnya, bukan jadi sahabatnya.
Kenapa saya katakan mungkin saja? Sekarang saya mau tanya, yang ikut Abu Janda ada apa kagak? Jawab yang keempat, yang ikut Abu Janda ada apa kagak? Ada apa kagak? Abu Janda geblok aja dia ikut. Apalagi Abu Jahal. Abu Jahal itu orang pintar, saudara. Abu Jahal saking pintarnya menjadi salah satu daripada umat lain yang diharapkan untuk bisa menjadi aziz li Islam wal muslimin, saudara. Artinya apa? Kita sudah terlewat fatna suhbah. Kita nggak melihat Nabi di dunia, saudara. Kita nggak melihat wajah Rasulullah secara langsung karena tidak hidup sezaman dengan Nabi. Apakah iya sampai yaumul kiamah kita tidak lihat wajah Nabi? Saya mau tanya, kalau di yaumul kiamah nggak lihat wajah Nabi, untung apa rugi? Jawab yang keempat, untung apa rugi? Saya mau tanya warga Tegal yang hadir maulid, siap baca salawat? Kalau disebut nama Nabi, siap baca salawat? Sallu ala Nabi. Begitu dong, hadir maulid nama Nabi sebut nggak salawat. Kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Karena bisa nggak buat maulid lagi. Mana orang tua deh, dan kabur. Jadi diterima kritiknya, diterima, dan diterima gue pulang. Itu hal pertama yang saya sampaikan, saudara. Tadi luar biasa. Betul, kita datang kemari sekarang udah bukan lagi bulan Rabiul Awal. Sekarang sudah masuk Jumadil Ula. Tapi di mana-mana tempat masih mengadakan maulid. Di mana-mana tempat tetap mengajak umat, para kiainya, para habaibnya, mengumpulkan murid-muridnya, mengumpulkan daripada santri-santrinya untuk menyanjungkan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Habib Abu Bakar Al-Adri mengatakan apa, saudara? Dinuna dinul munasabah. Agama kita ini agama munasabah. Agama kita adalah agama yang mengaitkan rabtul munasabah. Baik munasabah syahriyah, munasabah bulanannya, apalagi munasabah kejadian-kejadian sejarahnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau mengatakan, saudara, bahwasanya dalam peringatan munasabah itu merupakan ba'ithun qawi, motivasi kuat dalam urusan ilmi wa amali, dalam urusan beramal dan keilmuan. Dalam rangka apa? Untuk membangun, menanam apa? Mafhumul izzah lillah wa li rasulih. Menanamkan pemahaman pengagungan kepada Allah, pengagungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, selain menanamkan pemahaman tentang izzah Allah, izzah nabinya, sekaligus menanamkan pemahaman untuk menimbulkan semangat perjuangan keimanan. Artinya apa, saudara? Kalau kita pelajari sejarah mengaitkan dengan munasabah, akan lahir, akan muncul, akan timbul berbagai macam dorongan dari segi keilmuan maupun dari segi amal terhadap pengagungan kepada izzatillah wa izzah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa itu terjadi, saudara? Makanya para ulama kita nggak bosan. Para ulama kita tidak pernah berhenti. Makanya Habib Abu Bakar Al-Adri menambahkan, saudara, ini hadirnya kita dalam rangka peringatan maulid dimanapun tempat, saudara, itu adalah rangka tajdidul bai'ah, memperbaiki bai'at kita, memperbaiki irtibat kita kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul, saudara, nggak ada yang bisa nyelamatin kita kecuali Nabi kita Sayyiduna Muhammad. Saya mau tanya, jabatan kita bisa nggak nyelamatin kita di kubur? Jawab yang keempat, bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Emang malaikat bakal takut kalau lihat bintang 3? Emang malaikat bakal takut kalau yang ditanya presiden? Ditanya makro buka, gua tuh presiden lu, jangan lu tanya-tanya. Bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Nggak bisa, saudara. Bahkan dalam satu riwayat ditemukan seorang muslim ditanya man rabbuka, dia nggak bisa jawab, saudara. Anda tahu kenapa dia tidak bisa jawab? Karena diriwayatkan malaikat suaranya kayak geledek. Saya mau tanya, geledek kecil atau kencang? Kecil atau kencang? Suara geledek besar atau kecil?
besar atau kecil? Ditanya man rabbuka, kan saya jawab saudara. Nggak sampai di situ. Malaikat bawa palu godam. Itu palu kalau ngehantem pala, itu palu kalau ngehantem gunung, gunung hancur. Kira-kira kalau ngehantem pala lu gimana? Hancur apa kagak? Hancur apa kagak? Hancur saudara. Makanya salah satu riwayat disebutkan ketika ditanya man rabbuka nggak bisa jawab, sampai-sampai dia mengatakan amutu muslimah, bukankah saya mati dalam keadaan Islam? Saya tidak bisa jawab man rabbuka. Tahu muncul satu orang sosok saudara. Muncul satu sosok. Sosok itu membimbing kun Allah Rabbi. Katakan Allah Tuhanku. Katakan Nabi Muhammad Nabiku. Sampai selesai pertanyaan demi pertanyaan saudara. Selesai pertanyaan tersebut, ini orang tanya, kau ini siapa? Kau membantu saya. Demi pertanyaan kau tuntun saya. Apa jawab makhluk tersebut? Saya makhluk yang diutus oleh Allah gara-gara engkau banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad. Gara-gara engkau banyak bersalawat, saya diutus oleh Allah untuk membimbing kau dari liang lahat sampai masuk ke surga. Alhamdulillah. Berarti saya mau tanya, yang bisa nyelamatin kita jabatan apa Nabi? Jawab yang keempat, yang bisa nyelamatin kita Nabi apa jabatan? Yang bisa nyelamatin kita harta atau Rasulullah? Yang bisa menyelamatkan kita kedudukan atau Rasulullah? Maka saya mau tanya, siap berjuang demi Nabi? Siap bahagiakan Rasulullah? Siap muliakan Nabi? Takbir! Makanya seorang ulama Abu Musa Az-Zarhani saudara, dikutip dalam kitab Syiarul Ibad. Saat itu beliau bermimpi bertemu Nabi kita Sayyiduna Muhammad. Dalam mimpi itu beliau menceritakan aqwalil fuqaha tentang walain fi mawalidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ceritain ada fuqaha yang bilang begini, ada yang bilang begitu. Setelah selesai beliau menyebutkan ungkapan dalam mimpinya. Apa jawab Nabi saudara? Nabi katakan man fariha bina farihna bih. Nabi jawab dengan jawaban singkat padat. Nabi nggak bilang pendapat ini yang benar, pendapat itu yang salah. Nabi hanya menjawab man fariha bina farihna bih. Nabi katakan man fariha bina, siapa yang bersuka cita, siapa yang menyenangkan kami, kata Nabi, farihna bih, kami akan senangkan dia. Saya mau tanya, kalau kita disenengin sama Nabi, kira-kira masuk surga, masuk neraka? Jawab yang keempat, kalau kita niat nyenengin Nabi, gara-gara nyenengin Nabi, kita disenengin balik sama Nabi, kira-kira masuk surga, masuk neraka? Masuk surga, masuk neraka? Maksudnya apa saudara nih? Kita hadir maulid begini, jangan niat memakan kebuli. Betul apa betul? Terus. Dan daripada ramai baca sholawat, tapi itu dimatiin. Lem. Nah, baca sholawat tadi. Mereng. Terusna tinggal terusna. Aja dipencet. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa liyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari
آله وصحبه وسلم صلاة berbagus bakal panen murah sempat ayam bahagia anak putus satu warga lamun tak dibangkate minta anak tuae ojo ganti keras aku sasaran karepe dewe ganti sira pelito minta kelawan kira-kira eling lawas padha dawuh kang utawa seneng jiwamu lan atimu ojo salah tonggo pitutur kang luhur pitahe agama ojo simpan siur kita gaur dedekno sengsara ganti yo wong aku kang pindoyo pindah sempurna Allahumma salli ala tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifai wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mana kereta? Hoak. Kasih periwitannya ditandain dong PRI. Hah? Kasih tanda apa begitu? Lanjut. Siap lanjut. Siap sampai pagi. Betul. Takbir. Sampai mana itu? Hah? Nyampe kereta. Mau jadi lupa penentang. Tadi ungkapan Syekh Abu Musa Al-Zarhani yang mengatakan man fariha bina farihna bih. Siapa yang menyenangkan kami, kata Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, farihna bih, niscaya Nabi juga akan senang. Tadi saya mau tanya, kalau Nabi senang, kira-kira kita masuk surga, masuk neraka? Kalau Nabi bahagia dengan kita, Nabi bela kita, kira-kira masuk surga, masuk neraka? Masuk surga, masuk neraka? Maka saya mau tanya, mau masuk surga? Mau masuk surga? Siap bahagiakan Nabi? Siap bahagiakan Nabi? Takbir! Jadi setiap hadir maulid, masukin niat bahagiakan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk sholawat, saudara. Sholawat kita betul ada jenis-jenis sholawat buat rezeki lancar, sholawat buat qada'il hajat, buat berbagai macam niat, bagus saudara. Tapi buat satu sholawat, antum rutinkan sholawat, niatnya satu, buat bahagiain Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita udah dapat ridhonya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka selesai urusan saudara. Tadi Habib Muqaddam udah ingetin, jalan yang lurus, jalan yang gak ada hambatannya, tidak lain tidak bukan adalah jalannya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saudara, kita hadir maulid niatkan buat bahagiain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saudara, seorang ahli tasawuf, seorang ma'rifah billah, seorang wali besar mengatakan lau kushifa annal ghita, andai kata langit ini disingkat tabirnya, dibuka tabirnya, maka kita akan melihat ahlus sama, penduduk langit, mereka yahtafilun, mereka bersuka cita
dengan diutusnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saudara, Allah tutup sitar tersebut sehingga Allah pengen lihat mana hamba-hambanya, mana umatnya yang betul-betul bersuka cita dengan diutusnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saudara, dengan kita bersuka cita itu nggak lain nggak bukan untuk memberikan jalan bagi kita untuk kita bisa dibela oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam salah satu riwayat saudara, riwayat ini panjang. Boleh cerita? Boleh cerita? Boleh cerita? Dalam riwayat ini diceritakan Nabi Adam lagi keliling saudara pada saat yaumul kiamat. Kemudian Nabi Adam melihat satu umatnya lagi ditarik sama malaikat mau dimasukin ke neraka. Nabi Adam lapor, ya Ahmad, kau punya umat lagi diseret sama malaikat mau dimasukin neraka. Kemudian apa yang terjadi saudara? Nabi Muhammad kencangkan sarungnya dalam riwayat. Nabi bergegas lari, Nabi kejar itu malaikat saudara. Apa Nabi sampaikan? Kifu, hentikan, jangan kau bawa umatku masuk neraka. Apa yang terjadi saudara? Malaikat layak sunallah. Malaikat ini gak pernah bermaksiat. Malaikat kau sudah diperintah Allah sam'an wa ta'ah, tidak pernah mendustai apa perintah Allah. Dijawab oleh malaikat dengan santun dan sopan, kami makhluk yang tidak melanggar perintah Allah. Nabi balik ke Allah saudara. Nabi minta, Nabi katakan, wala sawfa yu'tika fatarda, ya Allah, bukan kau telah berjanji kau tidak akan pernah memberi kecuali sampai aku ridha. Sedangkan aku tidak akan pernah rela satu umatku masuk ke dalam neraka. Apa yang terjadi saudara? Allah perintahkan malaikat, ati'u Muhammad. Hei malaikat, taatlah kalian kepada Muhammad. Berhenti malaikat saudara, dibawa balik ke tempat hisab. Dihisab ternyata betul amal buruknya lebih banyak daripada amal baik. Awas. Nah, berikutnya yang panjang bener. Buat nanggain tuh kereta beneran. Sambut dengan takbir. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Kayaknya rapinya subuh nih. Siap lanjut? Siap tertib? Takbir. Untuk mana dari? Halo. Ini lapar kayaknya nih. Gak fokus. Yang mana dari? Ini kalau ujian remedial semua nih. Gak ada yang lulus. Pajak pun naik, minyak naik, minyak pun naik, dolar pun naik, cabai naik, cabai pun naik, kiri kanan kulihat saja banyak rakyat sengsara. Kiri kanan kulihat saja banyak rakyat sengsara. Saya mau tanya, rakyat yang sengsara tambah sengsara banyak atau tidak? Rakyat yang kaya tambah kaya banyak atau tidak?
Berarti saya mau tanya, kepemimpinan seperti ini gagal apa berhasil? Gagal atau berhasil? Berarti kalau gagal maju apa mundur? Maju apa mundur? Udah gagal mau 3 periode. Saya mau tanya, ada nggak yang mau dukung? Kalau dia lanjut 3 periode, mau dukung atau jangan? Dukung apa jangan? Dukung apa jangan? Kalau ada yang dukung 3 periode, pintar apa bego? Pintar apa bego? Pintar apa bego? Goblok. Saya mau tanya, kira-kira sekarang hidup susah apa enggak? Susah apa enggak? Ini kemarin di GBK itu pesantren-pesantren diajak istighosah, diajak pengajian di Jakarta. Tahu-tahu nyampe GBK menuju 2024 bersama Jokowi. Makanya nih saya mau tanya nih umat Islam, kira-kira mau nggak dibawain lagi? Mau apa enggak? Mau apa enggak? Tuh kadang di sini enggak. Kena serangan pajar gugur juga. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Kadang umat kalau maulid ngambil Habib, dengerin omongan ustaz. Giran khitanan manggil ustaz, manggil Habib. Giran pemilu ntar jangan ikut Habib, Habib nggak ngasih duit. Banyak nggak yang begitu? Banyak nggak yang begitu? Lu rasain tuh makanya. Lu yang milih sih. Makanya saya mau tanya, kalau dia lanjut dukung apa jangan? Dukung apa jangan? Makanya umat Islam siap satu komando, siap ikut komando imam besar, siap taat dengan ulama. Takbir! Kenapa saya perlu tekankan ini, saudara? Anda jangan kaget, sebelum 2024 menjelang 2024 banyak orang yang nggak demen masjid mendadak masuk ke masjid, betul? Yang nggak pakai kerudung mendadak jadi ustazah, betul? Betul. Makanya saya mau tanya, umat Islam siap bersatu, siap taat komando ulama, siap ikut komando habaib. Takbir! Saya bukan mau mendukung, belum ada, saudara. Sampai detik ini belum ada bakal calon yang didukung oleh ulama. Karena ulama kita bukan sembarangan kalau mendukung, saudara. Buktinya, saya mau sampaikan di Jakarta saat kita berjuang membela gubernur muslim, saat berhadapan head to head dengan gubernur kafir yang menistakan agama, saat itu ulama kita nggak asal sekedar mendukung, saudara. Mereka mendukung dengan dasar fakta integritas. Ada hitam di atas putih, ada perjanjian yang betul-betul kita saling sepakati, saudara. Karena ada hitam di atas putih, ulama turun 44 kecamatan, masuk ke setiap daerah untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan. Kemarin kita J2B, saudara, Jakarta, Jawa Barat, dan Banten turun total untuk memenangkan gubernur muslim. Dan alhamdulillah, ketika gubernur muslim yang didukung oleh ulama mampu menjalankan tugasnya. Dan kalau kita sekarang tanya orang-orang Jakarta, saudara, mereka semua menjawab bahwa kepemimpinan gubernur muslim tersebut alhamdulillah memberikan kesenangan, tidak mengecewakan. Alhamdulillah. Poin yang ingin saya sampaikan apa? Lihat, kalau pemimpin yang didukung ulama dan diikat dengan tanda integritas mampu memberikan hasil yang maksimal. Alhamdulillah. Makanya saya mau tanya nih, untuk pemilu 2024 siap ikut komando ulama, siap ikut komando habaib, siap taat komando imam besar. Takbir! Takbir! Sallu ala nabi. Ya saudara, kita nggak pengen harta, nggak pengen tahta. Terbukti saat pemilihan gubernur DKI Jakarta, nggak, imam besar kita nggak dapat apa-apa, saudara. Nggak ada yang diperoleh. Yang kami inginkan hanya ingin kesejahteraan rakyat. Yang kami inginkan agar mereka para penista agama yang menistakan Al-Quran, menistakan Islam, jangan sampai mereka diberikan kesempatan memimpin kita punya negeri. Betul? Negeri Indonesia banyak orang baiknya, banyak orang yang punya kapabilitas untuk pimpin negeri ini. Makanya kita aneh, saudara, apa yang terjadi di GBK kemarin, mengatakan pilihlah pemimpin yang jidatnya berkerut dan rambutnya putih. Emang apa urusannya rambut putih sama kepemimpinan? Udah tanya ini ngawur apa kagak? Ngawur apa kagak? Udah dah, lu selesai aja, nggak pengen urusin pemimpin yang akan datang, betul? Betul? Makanya saya mau tanya, siap ikut ulama? Siap ikut komando habaib? Takbir! Makanya nih saudara, sebelum saya akhiri, saya mengundang, boleh ngundang? Boleh ngundang? Boleh ngundang?
212 tahun 2016 adalah momentum bersejarah umat Islam, saudara. Bukan saja umat Islam di Indonesia, tapi umat Islam seluruh dunia. Karena belum pernah ada perkumpulan dalam satu waktu yang bisa mengundang pada saat itu, saudara, mengundang jutaan umat hadir untuk sama-sama datang, walaupun punya latar belakang yang beda. Ada yang suka maulid, ada yang gak suka maulid, ada yang tahlilan, gak tahlilan. Saat itu semua datang untuk membela Al-Quran, membela ayat suci yang dihinakan oleh seorang gubernur kafir. Mereka datang semua karena Allah, walillah, wafillah. Mereka keluarkan harta, gak ada yang dibayar, sudah. Mereka datang mengeluarkan duit sendiri. Gak kayak kemarin diongkosin, pulangnya diduitin. 212 waktu itu ada yang bayarin, ada atau tidak? Nah, ada, saudara, ngeluarin sendiri duit, bahkan buka stand-stand masing-masing, betul? Makanya kemarin yang GBK datang di Istiqosah, tahu-tahu ada pagelaran yang nggak diinginkan, mau kabur, dikunci pintunya, saudara. Kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Makanya 212 nggak bisa ditandingin, lo mau buat baik gimana juga nggak bakal bisa, saudara. Karena yang gerakan hati adalah Allah, betul? Yang bisa menggerakkan hati umat adalah Allah, betul? Makanya ada yang bisa, saudara. Makanya kita lihat 212 adalah momentum persatuan. Makanya alhamdulillah para ulama telah bersepakat, kita ingin mengembalikan memori kita bahwasanya 212 mampu mengetuk pintu rahmat Allah, sehingga Allah memberikan kemenangan untuk umat Islam saat itu. Gubernur muslim, gubernur kafir yang menistakan agama Islam, menistakan ayat Al-Quran, Allah lengserkan dan longsorkan, alhamdulillah. Makanya tahun 2022 ini, tanggal 2 Desember hari Jumat, kami panitia mengundang seluruh rakyat, wabil khusus masyarakat Tegal yang hadir dalam peringatan hari ini maupun yang tidak hadir, untuk sama-sama kita putihkan Jakarta untuk hadir reuni 212. Kira-kira siap hadir? Siap putihkan Jakarta? Takbir! Takbir! Ingat, saudara, kita datang bukan pengen dapat pujian, enggak. Kita sedang bertijarah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap uang yang Anda keluarkan, keringat yang Anda keluarkan, pengorbanan yang Anda jalankan, mudah-mudahan itu bisa menjadi saksi kita di yaumul qiyamah kalau kita pernah ikut bersumbangsi di dalam membesarkan ajaran Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya, saudara, sebagai kabar saya ingin sampaikan, saya mau tanya nih, jawab yang kompak. Andai kata reuni 212 imam besar kita Habib Muhammad Rizik bin Husain siap hadir, kira-kira setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Kalau imam besar kita hadir, siap hadir? Siap putihkan Jakarta? Siap datang ke Masjid Aten? Takbir! Maka insya Allah, saudara, andai kata suasana kondusif, tidak ada campur tangan intelijen busuk yang saat ini selalu memantau imam besar kita, insya Allah beliau akan hadir bersama umat. Takbir! Takbir! Kenapa saya katakan menunggu kondisi yang kondusif, saudara? Anda bayangkan imam besar saat ini alhamdulillah sudah bebas. Tapi Anda perlu tahu, beliau bebasnya dengan pembebasan bersyarat. Maksudnya bebas bersyarat apa? Ada syarat-syarat yang harus dijalani. Apa syarat tersebut? Kalau keluar kota mesti buat surat izin. Kalau diizinkan baru bisa diizinkan, saudara. Dan Anda bayangkan sampai detik ini beliau punya pondok pesantren di Megamendung, Bogor. Artinya beliau bersemayam berada di Jakarta. Kalau ke Bogor berarti terhitung keluar provinsi, keluar kota, saudara. Sampai detik ini beliau mengajukan tidak pernah diizinin, saudara. Padahal ada koruptor PB, hari ini bebas, besok bisa ke Singapura, saudara. Ada artis, hari ini bebas PB, besok ke Bali, saudara. Saya mau tanya, ulama sama artis mana lebih mulia? Ulama apa artis? Ulama apa artis? Padahal sama-sama PB, tapi yang diizinin pergi keluar kota artis sama pejabat, padahal pejabatnya koruptor, sudah. Saya mau tanya, kacau atau tidak? Kacau atau tidak?
Makanya saya pengen terus minta untuk antum doakan imam besar, saudara. Makanya ini mau melihat deh sampai 212 kondisinya kondusif atau tidak. Andai kata kondusif, tidak ada gerakan-gerakan intelijen yang akan menjebloskan kembali, karena andai kata menurut mereka ini dianggap melanggar, maka imam bisa dipenjara kembali tanpa persidangan, saudara. Makanya saya minta terus untuk doakan, saudara. Ya, imam kita sudah bebas, tapi setiap beliau kemana-mana beliau selalu dikuntit, saudara. Ada gerakan yang selalu memantau kemanapun beliau berada. Apapun yang beliau ucapkan selalu dalam pengawasan. Makanya saya mau tanya, kira-kira mau doakan imam besar? Mau doakan imam besar? Kita doakan mudah-mudahan imam besar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang memiliki niat busuk, niat jahat, mudah-mudahan Allah hancurkan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan suratul Fatihah. Kita minta mudah-mudahan yang pertama imam besar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan besok aksi 2 atau istighosah 212. Besok itu acara istighosah, saudara, bukan aksi, bukan demo. Dari tahajud, baca maulid, kemudian sholat subuh berjamaah. Setelah itu jam 8, jam 9 insya Allah acara selesai. Mudah-mudahan besok istighosahnya juga lancar. Allah berkahi, menjadi sebab keselamatan bangsa kita. Dan mudah-mudahan yang hadir dan yang memberikan kesuksesan daripada acara ini, mudah-mudahan Allah berkahi. Allah ganti segala apa yang dikeluarkan, Allah berkahi kehidupannya dari dunia hingga akhirat. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ala man nawa imamana al-akbar al-habib Muhammad Rizki bin Husain Syahab wa ala man nawa sahibul maqam al-habib Muhammad bin Tahir al-Haddad wa ila hadratin nabi bisirril Fatihah. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum makan-makan, ini ibu-ibu saya umumkan, Bu, kita ini masak kebulinya banyak, nasi putihnya sedikit. Kita masak nasi kebulinya banyak. Saya pengen ibu-ibu, kemarin ada yang bilang pemasukan dari panitia, Beb, katanya ibu-ibu banyak yang belum dapat nasi. Makanya ini saya bikin nasi kebuli banyak. Awas kalau ibu-ibu pulang dulu. Saya selentik. Bu, simburi penolisi KKP. Terakhir kita dengarkan Mau'izatul Hasanah sekaligus doa penutup oleh beliau Al-Habib Ali bin Husain As-Segaf. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terutama yang kita cintai pula kita hormati, para habaib kita begitu banyak yang hadir malam hari ini. Kita doakan para habaib kita, semoga Allah panjangkan umurnya. Amin ya Allah. Semoga Allah sehatkan badannya. Semoga Allah berkahi langkah-langkahnya. Amin ya rabbal alamin. Pula yang kita cintai, hadir bersama kita para alim ulama, para tuan-tuan guru yang hadir di depan maupun di belakang. Kita doakan tuan-tuan guru kita, semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya,
berkahi langkah-langkahnya, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus guru kita bersama yang sudah memborong semua muahnya, Al-Habib Muhammad Ibnu Husain Al-Attas. Kita doakan selalu semoga Allah jaga beliau selalu dari hal-hal yang tidak baik atau kejahatan-kejahatan yang busuk, dan semoga Allah panjangkan umurnya. Amin, ya Allah. Dan Allah kabulkan segala cita-citanya. Amin ya rabbal. Yang tidak kita lupakan ayuhal ikhwan, dan kita sama-sama doakan malam hari ini Shahibul Bait yang Allah jadikan sebab musabab berkumpulnya kita malam hari ini. Siapa yang tidak kenal Al-Habib Syekh Ibnu Syekh Abi Bakar bin Salim beserta adik dan kakaknya dan keluarga besarnya, kita doakan semoga beliau beserta keluarganya Allah bahagiakan dunia dan pula akhirat. Allah senangkan dunia dan pula akhirat. Allah barakakan dunia dan pula akhirat. Dan mudah-mudahan buku yang dijualnya malam hari ini habis. Dan kekurangan maulid mudah-mudahan Allah tambal. Dan yang hadir mudah-mudahan nyumbangnya gede. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, tadi kita sudah diguyur oleh ember. Apabila ember sudah bermain dan mengguyur, maka tidak perlu lagi dengan gayung. Akan tetapi malam hari yang penuh dengan barokah di dalam perkumpulan yang penuh dengan rahmat, cuma ingin menyampaikan kabar gembira yang sangat luar biasa. Bagi siapa? Bagi Anda yang datang dari jauhkah atau datang dari dekatkah, malam hari ini yang berkumpul di dalam acara maulid, walaupun kita ngemper bersama-sama, walaupun ada iklan kereta api berjalan, walaupun sebagian saudara-saudara kita duduk di atas rel kereta, bahwasannya kita semua orang-orang yang akan gembira dunia dan pula akhirat. Amin. Yakin apa tidak? Yakin apa tidak? Bahwa kita yang berkumpul malam hari ini, tidak tua, tidak muda, tidak laki, tidak perempuan, tidak anak-anak kecil, kita orang-orang yang terpilih, insya Allah di dunia kita bahagia dan kelak di akhirat kita bahagia. Yakin apa tidak? Yakin apa tidak? Jawab bareng-bareng. Yakin apa tidak? Kita sudah berada di akhir acara. Yakin apa tidak? Nasi kobuli sudah mulai dingin. Yakin apa tidak? Setelah doa terakhir jangan kemana-mana. Wabil khusus untuk para ibu-ibu akan dibagikan duit oleh Habib Syekh, 1 orang 1 juta. Mau apa tidak? Jangan kemana-mana. 1 orang 1. Mau apa tidak? Khusus ibu-ibu. Kalau bapak-bapak gimana? Silakan balik dengan penuh hormat. Jadi jangan ada yang kemana-mana. Maka dengarkan baik-baik. Al-Faqir tidak ingin ceramah. Ini sudah berada di akhir acara. Nasi kobuli sudah dituangkan satu demi satu, dan Habib Syekh sudah membisik-bisiki sampai telinga saya gatal. Jangan lama-lama. Bisikan beliau. Jangan lama-lama. Kenapa? Karena yang hadir sudah mulai keroncongan. Yang hadir sudah mulai lapar. Yang hadir sudah mulai gak karuan. Ngedengar ceramah bukan telinga masuk ke telinga, akan tetapi masuknya ke lubang hidung terakhir. Maka dari itu Al-Faqir cuma ingin memberikan bisyarah untuk antum semua. Yakinkan di dalam hati 1000% bahkan lebih
bahwa Anda orang-orang yang terpilih di dunia bahagia, di akhirat kelak bahagia. Saya tanya sekali lagi, yakin apa tidak? Gak ragu. Di dalam salah satu biduah dikatakan, Inna lillahi ibadah, in asyu asyus su'ada, wa imatu matus syuhada. Dengarkan baik-baik. Allah mempunyai segelintir hamba di muka bumi ini. Allah mempunyai sekelompok hamba di muka bumi ini, yang dimana mereka mempunyai dua sifat. Ayuhal ikhwan, wahai umat baginda Nabi Muhammad ibn Abdullah, dengarkan baik-baik oleh telingamu, resapi oleh hatimu, bahwa pulang ke rumah Anda masing-masing, yakinkan di dalam hati, sebelum Anda melangkah pulang, yakinkan bahwa kita orang-orang yang terpilih oleh Allah bahagia dunia dan akhirat. Sesungguhnya Allah mempunyai kelompok dan Allah memilih hamba-hambanya di muka bumi ini, yang dimana mereka mempunyai dua sifat. Apa sifat yang pertama? In asyu asu syuhada. Apabila mereka hidup di muka bumi ini, hidup dalam keadaan tenang, bahagia, tentram, abadi, nikmat, apa tidak? Mau apa tidak? Hidupnya tenang, hidupnya senang, hidupnya damai, hidupnya enak, nikmat, apa tidak? Mau apa tidak? Apabila ada dari Anda berkata tidak mau hidup senang, nikmat, damai, bahagia di muka bumi ini, berarti Anda perlu dialihkan, disuntik IRSG alias gelo. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Gak cukup sampai di situ, ayuhal ikhwan. Lalu sifat kedua, wa imatu matu syuhada. Dan apabila datang ajal, malaikat Israel datang untuk mencabut nyawa Anda dan kembali ke haribaan Allah kelak di padang mahsyar, Anda tidak menaiki kuda, Anda tidak memenggal kepala musuh-musuh Islam, Anda mati di atas tempat tidur, lagi memeluk guling yang sprek tempat tidurnya bergambar Mickey Mouse. Tapi kau tahu, di padang mahsyar kelak kau dikumpulkan dengan para syuhada. Mau apa tidak? Mau apa tidak? Saya ulang, hidup di muka bumi tenang, damai, senang, bahagia. Tak kala mati dijemput oleh Israel, mati dalam keadaan husnul khatimah. Tak kala dibangkitkan, trompet ditiup oleh Israfil, lalu datang hari kebangkitan kelak di padang mahsyar. Kau dikumpulkan dengan para syuhada-syuhada Allah. Kau dikumpulkan bersama orang-orang yang mulia. Kau dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kau berkumpul bersama orang-orang yang diridhai oleh Allah. Jawab bareng-bareng, mau apa tidak? Mau apa tidak? Mau apa tidak? Jikalau Anda semuanya mau, tapi bukan hanya sekedar kemauan saja. Kalau surga hanya dengan sekedar kalimat mau bakal masuk surga, burung beok di rumah gue udah lancar berkata mau. Jelas atau tidak? Jikalau Anda menginginkan hidup damai, bahagia, tentram, abadi, mati dalam keadaan husnul khatimah, dan di akhirat dikumpulkan dengan para syuhada Allah, dengarkan, ada 3 resep yang perlu kita amalkan, yang insya Allah 3 resep tersebut berada di dalam perkumpulan kita, yang dimana kita berkumpul malam hari ini, yang akan meyakinkan kita bahwa kita insya Allah orang-orang yang bahagia dunia mati husnul khatimah, dan kelak di akhirat kita dikumpulkan dengan para syuhada. Resep yang pertama, ada berapa resep? Ada berapa resep? Resep yang pertama, Panadol. Jelas. Resep yang kedua, Paramed. Resep yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Bodrek. Apa resep yang pertama? Goblok.
Ingat, resep yang pertama. Untuk menuju kebahagiaan dunia mati husnul khatimah kelak di padang mahsyar, kau dikumpulkan dengan Sayyidina Hamzah wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman wal auliya was solihin wa syuhada was siddiqin wa hasuna ulaika rafiqa. Dengarkan baik-baik, bagi Anda yang berangan-angan ingin berkumpul dengan orang-orang yang mulia, sebaik-baiknya perkumpulan, sebaik-baiknya teman kelak di padang mahsyar, apabila Anda melihat di hadapan Anda an-naru, api neraka berkibar, kau melirik ke belakang, api neraka berkibar, kau melirik ke kanan, api neraka berkibar, kau melirik ke kiri, api neraka berkibar. Ayuhal ikhwan, angan-angan yang paling mulia murafaqah, bertemu berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad dan para kekasihnya. Orang-orang yang selamat yang berkumpul dengan mereka, jalur yang selamat, jalur mereka, tidak ada lagi jalur setelah jalur mereka. Maka resep yang pertama, jikalau kau menginginkan itu semua, alladzina aktsarus sholata alayya. Ini resep yang pertama. Orang-orang yang mulutnya tidak pernah kering untuk melantunkan salawat dan salam kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sudah ditegur oleh guru kita yang begitu danta, yang begitu jelas. Setiap lisan yang pelit, medit, korek, apabila diungkapkan nama Muhammad demi Allah akan terbongkar. Wa in kunta sajidan raki'an ghori'an, sujudmu penuh, rukukmu penuh, baca Al-Qur'anmu penuh, tapi kau pelit untuk menyebutkan nama Muhammad demi Allah. Hanya satu nama kelak di padang mahsyar yang akan dikumandangkan oleh awalin wal akhirin, Muhammad, 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 Muhammad. Tidak ada nama lagi kecuali nama junjungan besar kita Nabi Muhammad. Bagi Anda yang pelit sungkan untuk mengumuruhkan nama Muhammad, kelak di padang mahsyar mulutmu akan terkunci, mulutmu akan tergembok. Kau tidak akan bisa untuk memanggil baginda Nabi Muhammad wa in kunta fasihan fil arabiyah. Walaupun kita fasih di dalam berbahasa Arab, maka kita tidak akan bisa memanggil nama baginda Nabi Muhammad. Ini resep yang pertama, ayuhal ikhwah. Orang-orang yang selalu basah lisannya, tidak ada henti untuk melantunkan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad. Tadi disampaikan keutamaannya oleh guru kita lah Habib Muhammad. Begitu gamblang, begitu jelas, begitu luar biasa. Dan riwayat tentang salawat ribuan riwayat sahihun wa hasan yang dijelaskan oleh para muhaddis kita yang sangat luar biasa. Cuma saya ingin menyampaikan satu cerita yang diceritakan di dalam syarah Ratibul Haddad yang dikarang oleh cicitnya Imamul Haddad. Apa cerita tersebut? Tentang seorang ayah yang maksiatnya luar biasa. Maksiatnya luar biasa, tidak pernah henti dari maksiat, tapi dia mempunyai istiqomah kebiasaan. Ya Habib saya, ya jangan noel-noel, bentar dong, baru atuh, jangan begitu. Begitu ya. Gak enak itu di toel enak ya. Toel sama janda gue mau daftar. Tapi kalau sama Habib saya geli gue. Masa gue di toel gak enak. Cerita aja belum habis 10 menit lagi. Karena Habib saya sudah noel, gue takut pulang gak dibensinin. Maka gue ikutin aja. Dengarkan baik-baik. Seorang laki-laki, seorang ayah yang maksiatnya sangat luar biasa, tapi dia mempunyai keistiqomahan yang sangat luar biasa. Apa itu? Melantunkan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad fi kulli sholati fardhu. Setiap habis sholat fardu melantunkan salawat tidak banyak, tapi itu yang dijalankan dengan istiqomah.